MDS ini menyuruh D untuk push up di sini. Kemudian tidak lama setelah D ini melakukan push up, ada satpam datang yang patroli pada saat itu. Satpam ini bertanya, ada apa di sini? Kemudian MDS ini menjawab, ada COD Pak. Kemudian satpamnya menjawab, sudah ketemu orangnya. Kemudian MDS ini kembali menjawab, udah ketemu di rumah yang mobilnya merah itu. Kemudian mendengar statement tersebut, akhirnya satpam tersebut pergi. Dan setelah satpam ini pergi, si MDS ini kemudian tetap menyuruh D untuk melanjutkan push up-nya tersebut, dan ia meminta S untuk merekam aksi yang dilakukan oleh D ini dengan isyarat tubuh untuk merekam menggunakan handphone yang ia punya pada saat itu. Jadi yang merekam kejadian tersebut adalah S di sini menggunakan HP dari MDS. Pada suatu malam di daerah komplek perumahan Green Permata, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, ada 3 orang remaja berdiri mengelilingi seorang pemuda yang tergeletak pingsan di jalanan. Raut muka wajah ketiga remaja tersebut bukannya iba, malah nampak senang menikmati penderitaan pemuda malang tadi. Kira-kira apa yang membuat mereka berekspresi seperti itu? Ini dia kisah selengkapnya. Cerita bermula dari seorang gadis berusia 15 tahun bernama Agnes Gracia Haryanto, merupakan siswi kelas 10 di SMA Tarakanita 1 Jakarta, salah satu sekolah favorit di kalangan elit. Menurut informasi di media, Agnes adalah anak angkat dari keluarga kelas menengah yang tinggal di Jalan Ceger Raya, Jurangmangu, Tangerang. Lanjut ke kisah asmara Agnes, di mana pada bulan Desember tahun 2022, Agnes menjalin hubungan dengan seorang remaja pria bernama David Ozora berusia 17 tahun, seorang mu'alaf yang menjalani pendidikan di Ponpes Inggris Asalam Bogor, serta tercatat sebagai siswa di SMA Pangudi Luhur 1 Jakarta. Hubungan spesial antara Agnes dan David bertahan kurang dari 1 bulan, sebab pada tanggal 11 Januari tahun 2023, Agnes sudah punya gandengan baru bernama Mario Dandi Satrio berusia 20 tahun, seorang mahasiswa di Universitas Prasetya Mulia Tangerang, sekaligus anak seorang ex-pejabat Dirjen Pajak Kanwil, Jakarta Selatan. Jika dilihat dari segi finansial, Mario memang lebih unggul dari David. Tak jarang Mario bahkan suka memamerkan harta kekayaan ayahnya di sosial media, seperti berselfie di atas moge Harley Davidson dan mengendarai mobil Rubicon. Jadi pantas saja Agnes lebih kepincut berpacaran dengan Mario ketimbang mempertahankan hubungannya dengan David. Kendati demikian, komunikasi di antara Agnes dan David tetap terjaga baik, serta mereka masih saling berteman dan bertukar kabar. Permasalahan muncul saat mantan Mario yang kita sebut saja Manda membocorkan rahasia antara Agnes dan David yang tidak diketahui oleh Mario selama berpacaran dengan Agnes. Pada pertemuan mereka di tanggal 30 Januari tahun 2023, Manda memberitahu Mario bahwa Agnes pernah mempunyai hubungan spesial dengan David. Dia tahu informasi tersebut karena David merupakan teman adiknya. Semula Manda basa-basi bertanya kepada Mario, apakah di tanggal 17 Januari dia bersama Agnes? Sebab waktu itu Manda dihubungi kakak Agnes yang menanyakan tempat biasa Mario nongkrong. Kakak Agnes mengira adiknya pergi bersama Mario. Lantaran kakak Agnes kenal dengan Manda yang pernah menjadi pacar Mario, dia pun bertanya begitu karena hari itu adiknya tidak pulang ke rumah. Berawal dari pertanyaan tersebut, Manda kemudian bertanya lagi, apakah Agnes pernah tidak menghubungi Mario sama sekali? Mario lalu menjawab pernah, yakni pas di tanggal 17 Januari. Pamitnya ke Mario sih, Agnes bilang mau melayat ke daerah Bintaro. Berawal dari situ, Manda lantas ngasih tahu Mario kalau Agnes pernah menjalin hubungan dengan David dan di hari dia menghilang gak ada kabar itu, ternyata Agnes sedang bersama David melakukan hubungan badan. Panas mendengar informasi yang disampaikan Manda, Mario langsung menghubungi David untuk menanyakan langsung. Lewat percakapan telepon, Mario bertanya, "Fit,
Tanggal 17 kemarin Agnes sama elu? Iya, kenapa? Hari itu Agnes lu bawa kemana aja? Agnes cuma minta jemput kok di daerah Antasari jam 3 sorean. Terus mampir ke kontrakan gua buat ambil barang. Abis itu gua anterin langsung ke rumahnya karena dia mau melayat. Yakin lu di kontrakan gak ngapa-ngapain cewek gua? Soalnya gua dapat info nih. Udah jujur aja lu sama gua. Berani sumpah gua gak ngapa-ngapain si Agnes. Yakin lu? Jangan main-main sama gua lu. Gua tahu semuanya. Usai menelpon David, Mario kemudian mengantarkan Manda pulang ke kosannya. Tiba di rumah, Mario masih terus memikirkan persoalan tadi. Perasaan dia campur aduk antara marah, kesal, kecewa, sekaligus penasaran apakah benar Agnes ada main di belakang dia. Untuk memastikan, sekali lagi Mario mengirim chat ke ponsel David sekitar pukul 4:30 pagi di tanggal 18 Februari, namun tidak ada balasan pesan dari David. Mario lalu gantian menghubungi Agnes, mengajak ketemuan. Ketika bertemu, Mario bertanya langsung perihal informasi yang disampaikan Manda. Di situ Agnes membenarkan dan berbohong, mengatakan kalau dia terpaksa melakukan hubungan badan lantaran takut diancam serta dipaksa oleh David. Setelah mendengar penjelasan pacarnya, Mario menelpon David dengan menggunakan ponsel Agnes, akan tetapi tidak diangkat-angkat. Tidak menyerah, Mario mengirim pesan singkat menyuruh David segera mengangkat ponselnya. Pesan tersebut hanya ditanggapi singkat oleh David, di mana ia menjawab males. Semenjak saat inilah emosi Mario terhadap David semakin meledak-ledak. Mario menceritakan permasalahan itu ke salah satu teman dekatnya yang bernama Shane Lucas. Merespon cerita Mario, Shane memberi tanggapan seperti ini. Gila parah, gua kalau jadi elu bakal gua hajar si cowoknya. Omongan Shane seakan menjadi percikan api yang membuat emosi Mario tidak terkendali, hingga pada akhirnya mereka berdua sepakat berniat ingin memberi pelajaran ke David. Rencana pun disusun, dan beginilah kronologinya. Pada tanggal 20 Februari tahun 2023, Mario mengantarkan Agnes ke salah satu mall yang ada di Bintaro untuk melakukan treatment di sebuah klinik kecantikan. Berhubung baterai ponsel Agnes lowbat, sementara dia ada janji akan mengembalikan kartu pelajar milik David yang ada di dia, Agnes pun meminta bantuan Mario untuk memesankan gosen ke rumah mengambil kartu pelajar David yang ketinggalan di rumah. Mario bersedia membantu memesankan jasa layanan online tersebut. Nah, sewaktu menunggu Agnes melakukan treatment, Mario rupanya menjemput Shane lalu kembali lagi ke klinik menemui Agnes. Berhubung itu pertama kali bagi Agnes bertemu Shane, Mario lantas mengenalkannya. Setelah selesai melakukan perawatan, Agnes, Mario, dan Shane menuju ke kediaman David yang berlokasi di Lebak Bulus. Akan tetapi berhubung David tidak ada di rumah, Agnes menghubungi David untuk menanyakan keberadaannya. Begitu sudah mengantongi informasi di mana David, mereka bertiga melanjutkan perjalanan menuju ke rumah teman David berinisial R yang berlokasi di perumahan Green Permata, Kelurahan Ulu Jami, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Niat Agnes ke sana ingin mengembalikan kartu pelajar milik David, sekaligus Mario ingin berbicara baik-baik perihal permasalahan kemarin. Namun berbeda dengan Mario dan Shane yang ternyata mempunyai niatan terselubung. Di tanggal 20 Januari bulan sebelumnya, Mario bahkan sempat mengancam melalui telepon, mengatakan kalau dia akan menembak David. Singkat cerita, begitu mereka sampai di lokasi, Mario meminjam ponsel Agnes untuk mengirim pesan tertulis serta pesan suara yang intinya menyuruh David segera menemui mereka bertiga yang sudah menunggu di depan rumah R. David sempat enggan menemui mereka. David merasa ditipu sebab sebelumnya Agnes mengasih tahu kalau dia ke sana bersama tantenya, bukan pacarnya. Berikut isi pesan antara Agnes dan David. Gua telepon brimob gue kalau lu batu. David kemudian membalas mengirim pesan suara yang tidak dipublikasikan ke media. Wareng aja yang turun. By the way, Wareng merupakan nama julukan David. Mager ngapain? Telepon coba. Lu bilang sama tante lu ya? Aneh, tante gua di mobil. Foto dah. Mobil apaan? Turun sekarang. Jawab dong. Camry, lu kenapa gak mau turun banget sih?
Tak berapa lama setelah chat begitu, Mario gantian mengirim pesan suara. "Ini gue Mario, cepetan lu turun apa gue yang naik ke atas nemuin lu." Posisi David saat itu memang berada di lantai 2 rumah R. Tidak ingin membuat keributan di rumah temannya, David lantas turun menemui mereka bertiga. Ketika sudah ketemu, Agnes mengembalikan kartu pelajar milik David. Setelahnya, Mario memberi isyarat agar Agnes menjauh sebentar karena dia ingin meminta klarifikasi David terkait persoalan mereka bertiga yang belum kelar. Agnes lalu menuju ke mobil Rubicon sang pacar untuk mengambil botol air minum. Di sisi lain, seorang security komplek lewat menanyai gerombolan Mario, menanyakan mereka sedang apa malam-malam begini kumpul di pinggir jalan. Mario menjawab sedang melakukan COD, alhasil security tadi balik ke posnya. Selang beberapa menit, Agnes kembali dari mobil. Dia melihat David sedang melakukan push up, yang mana Mario dan Shane sedang memberi pelajaran ke David. Mario menyuruh David push up sebanyak 50 kali, namun pemuda ini hanya sanggup melakukan 20 kali. Seakan kesetanan, Mario menginjak sekaligus mengayunkan kaki berulang kali ke kepala David hingga pingsan. Peristiwa tersebut direkam oleh Shane dengan menggunakan ponsel milik Mario. Shane kemudian mengulurkan ponsel itu ke Agnes, lalu menyusul mendekati David. Sedangkan Mario masih asik menikmati aktivitasnya sembari berteriak, "Enak nih kayak main bola, free kick nih bos." Sementara David kondisinya sudah babak belur tak sadarkan diri. Aktivitas itu terhenti ketika ada seorang ibu-ibu berinisial N yang berteriak bilang, "Woi, stop!" dari lantai yang tak lain dan tak bukan adalah ibunya R, teman David. Dengan diikuti sang suami, Ibu N kemudian turun ke bawah menghampiri sekumpulan remaja yang membuat kegaduhan di lingkungan rumahnya. Ibu N bersaksi bahwa saat kejadian tidak ada seorang pun dari mereka yang berteriak meminta pertolongan. Bahkan, raut wajah muka ketiga remaja yang berdiri mengelilingi tubuh David dinilai nampak selai saja, tidak menunjukkan muka iba atau sedih. Melihat kondisi David yang terkapar pingsan di jalanan, Ibu N dan suaminya langsung menghubungi satpam komplek. Ketiga remaja itu kemudian ditahan sementara waktu sebelum dibawa ke kantor Polsek Pesanggerahan Jakarta Selatan. Sedangkan David dilarikan ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau agar segera mendapat pertolongan medis. Jonathan Latumahina, ayah dari David yang merupakan seorang aktivis gerakan pemuda Ansor, membeberkan kondisi David koma sewaktu berada di Rumah Sakit Medika. Dokter sudah melakukan CT scan sebanyak 3 kali, namun tidak ditemukan penyebabnya serta tidak ada pendarahan di bagian otak. Hari demi hari, kesehatan David kian menurun sampai-sampai mengalami kejang selama 3 hari. Lantaran kondisi David yang kian memburuk, pihak Rumah Sakit Medika lantas menyarankan Jonathan untuk memindahkan David ke rumah sakit yang mempunyai fasilitas MRI scan guna mendapat penanganan yang lebih baik. Alhasil, David pun kemudian dipindah ke Rumah Sakit Mayapada Kuningan. Di sana, Jonathan mendapati kenyataan pahit ketika dokter menjelaskan bahwa David mengalami diffuse axonal injury stage 2 pada otak yang diperkirakan tidak bisa pulih 100%. Kasus penganiayaan terhadap David ini menjadi sangat viral, diberitakan berbagai media hingga menjadi perbincangan internasional. Sebab ada salah satu oknum mengunggah rekaman videonya di media sosial X atau Twitter, namun tak lama video itu dihapus oleh si pemilik akun. Dalam rekaman video yang berdurasi 46 detik menampilkan tayangan sosok Mario mengenakan jaket abu-abu, memakai celana panjang hitam, dan mengenakan sepatu boots sedang menghampiri David yang terkapar, lalu melakukan aksi selebrasi bak pemain sepak bola usai dirinya melayangkan tendangan bebas ke kepala David. Dari potongan video tersebut, netizen menduga kalau penganiayaan terhadap David sudah direncanakan oleh mereka bertiga, yakni Agnes, Mario, dan Shane. Akan tetapi, pihak dari Agnes menyangkal, menjelaskan bahwa Agnes tidak terlibat atas rencana itu. Selama menunggu AGH ini treatment, ternyata MDS menjemput temannya yang inisialnya adalah S. Ternyata sebelum mereka sampai ke mall ini, MDS dan S sudah mempunyai pembicaraan sendiri. Jadi S ini berkata kepada MDS, "Wah parah sih, kalau gue jadi lo gue gak terima, pukulin aja, parah tuh." Dan ini juga sudah
dikonfirmasi melalui berita acara pemeriksaan yang telah dilewati sebelumnya. Ketika AGH bertemu dengan S, perlu digarisbawahi bahwa AGH bertemu dengan S untuk pertama kalinya dalam pertemuan ini. Kemudian ketika AGH bertemu dengan S, tidak ada pembahasan terkait semua ini. Jadi pada saat itu mereka hanya berkenalan biasa, kemudian cerita-cerita biasa. Jadi tidak ada membahas terkait apapun yang berurusan dengan D. Sewaktu David dirawat di rumah sakit Medika, ada 3 orang asing mendatangi Jonathan, mengatakan kalau mereka mewakili keluarga pelaku, menawarkan bantuan alias mau menegosiasi supaya Jonathan tidak memperpanjang masalah ini. Maaf, kami datang ke sini mewakili keluarga pelaku. Lebih baik kita pindahkan David ke rumah sakit terbaik. Soal biayanya, Bapak tenang saja, kami yang akan menanggung. Mendengar omongan mereka, Jonathan marah menolak mentah-mentah tawaran mereka, sekaligus mempertegas kalau dirinya akan tetap menempuh jalur hukum atas tindak kejahatan Mario terhadap David. Perjalanan ayah satu ini sangatlah berat dalam memperjuangkan keadilan untuk putranya yang saat itu masih terbaring di rumah sakit. Dia merasa setelah penolakan kemarin, ada lagi ulah-ulah licik yang membuatnya sulit untuk mendapat keadilan. Sebab begitu ayah Jonathan mempertegas akan menempuh jalur hukum, tiba-tiba pihak asuransi memberitahu kalau biaya pengobatan David di rumah sakit tidak dapat di-cover karena ada klausul yang tidak terpenuhi. Jonathan lantas bertanya kepada admin rumah sakit Medika terkait klausul tersebut. Ternyata penyebab asuransi tidak mau mengcover biaya pengobatan David adalah karena keterangan dari pihak Polsek yang mencatat bahwa David terluka begitu akibat perkelahian yang dia mulai duluan. Jonathan langsung protes dan membuktikan bahwa David merupakan korban. Alhasil pihak asuransi akhirnya bersedia mengcover biaya pengobatan David. Tak hanya itu saja, saat melihat tayangan berita, Jonathan syok lagi dengan konferensi pers yang diselenggarakan oleh pihak Polres, sebab di situ Polres mengatakan kalau pelaku hanya menendang perut korban sebanyak 2 kali saja. Padahal kenyataannya yang mengalami cedera bukan bagian perut David, melainkan bagian kepala. Ada satu lagi yang membuat Jonathan merasa pelaku diperlakukan spesial ketika dirinya mengetahui bahwa mobil Rubicon milik Mario yang menjadi barang bukti tidak ada lagi di kantor Polsek Pesanggerahan. Saat ditanyakan keberadaannya, ternyata mobil Rubicon yang semula dipasangi nomor plat palsu milik Mario itu diambil buat menjemput saksi, yakni Agnes. Pihak dari Jonathan sempat mengabadikan foto mobil tersebut lalu mengunggahnya ke media sosial. Ternyata setelah diselidiki oleh netizen, mobil Rubicon milik Mario belum bayar pajak. Di saat Jonathan tidak tahu harus kemana lagi mencari keadilan, beruntung kasus David ditarik oleh Direktur Brimob Hengki Haryadi atas perintah Kepala Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran. Begitu dilaksanakan gelar perkara, Irjen Fadil menyatakan bahwa berdasarkan barang bukti terkait seperti rekaman video dan rekaman CCTV, membuktikan kalau semua ketiga pelaku terlibat. Ini jelas bukan kasus perkelahian biasa, melainkan penganiayaan berat serta terencana. Nah, singkat cerita, setelah menjalani persidangan beberapa kali, pada akhirnya hukuman terhadap ketiga pelaku tidak begitu memuaskan bagi pihak David. Berikut hasil putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang digelar pada tanggal 7 September tahun 2023. Mario Dandi dijatuhi hukuman penjara selama 12 tahun dan diwajibkan membayar uang ganti rugi sebesar 25 miliar rupiah. Sedangkan Shane dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan pelaku terakhir Agnes dijatuhi hukuman 3,5 tahun penjara. Akibat dari perbuatan Mario, ayahnya yang bernama Rafael juga ikut kena dampaknya. Rafael resmi dicopot dari jabatan sebagai Kepala Bagian Umum Ditjen Pajak Kanwil Jakarta Selatan, sekaligus dipecat dari ASN karena terbukti melakukan pelanggaran berat seperti menerima gratifikasi dari sejak tahun 2011 dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Sidang tuntutan Rafael baru digelar minggu-minggu kemarin pada tanggal 11 Desember di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, di mana jaksa menuntut hukuman 14 tahun penjara. Selain itu, jaksa juga menuntut Rafael membayar denda 1 miliar rupiah subsidi 6 bulan kurungan
dan menuntut membayar uang pengganti sebesar 18,9 miliar rupiah atau subsidi 3 tahun. Atas tuntutan tersebut, pihak Rafael mengajukan nota pembelaan atau pleidoy yang akan disidangkan tanggal 27 Desember mendatang. Sementara di sisi lain, kondisi David kini sudah membaik setelah sadar dari koma selama 2 bulan. Meski mengalami perkembangan emosional mundur, David sudah berkumpul bersama keluarga di rumah dan rutin melakukan terapi setiap hari. David juga sudah bersekolah lagi demi memulihkan kesadaran kognitifnya usai mengalami penganiayaan. Well, bagaimana menurut pendapat kalian? Sudah adilkah hukuman yang diterima oleh para pelaku? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kalau begitu, sekian dulu cerita hari ini. Sampai jumpa di pembahasan kasus berikutnya. Stay healthy and see you.